wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Yuni Sofi. Antum semuanya bisa memanggil dengan Ustazah Yuni. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran kimia bersama Ustazah. Baik, apa sih itu kimia? Jadi sebenarnya kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Udara yang ada di sekitar kita, pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita makan merupakan bahan-bahan atau materi kimia. Oke, untuk selanjutnya silakan tetap semangat, kita akan lanjutkan pelajaran hari ini. Baik, aspek diniyah pada pelajaran kita hari ini adalah yaitu tentang keutamaan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu yang sangat penting hukumnya dalam Islam. Apa sih kita harus belajar? Apa sih kita harus bersusah payah menuntut ilmu dengan kondisi daring seperti ini? Ternyata sudah ada dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam surat Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi ananda semuanya, ketika kita berilmu bukan kemudian membuat kita menjadi anak yang sombong, menjadi manusia yang kemudian sombong, tapi kemudian dengan ilmu kita menjadi tunduklah kita, menjadi kemudian kita semakin takjub dengan kekuasaan Allah, dengan ciptaan Allah. Baik, semoga dengan ilmu yang kita miliki kemudian kita dapat menerapkan target Rabbanis kita sebagai orang yang amanah. Ananda semuanya, jika Ananda ingin melihat para ilmuwan yang kemudian dengan susah payahnya, kemudian dengan kecerdasan dan keilmuannya, salah satunya ada tokoh kimia. Silakan dilihat di modul Ustazah biografi dari tokoh kita ini. Baik Ananda semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Fokus pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama hakikat ilmu kimia, dan yang kedua adalah peran kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Antum semua pasti masih ingat ya, pada akhir tahun 2019 kemarin kita kemudian dikejutkan dengan munculnya virus corona yang kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia hingga kemudian sampai ke Indonesia, hingga sampai ke kota kita, Kota Pekanbaru. Akhirnya apa? Ini menimbulkan banyak sekali dampak ya bagi kita semuanya. Semua orang, para ahli kemudian berperan aktif untuk menyelesaikan masalah ini, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan dan membunuh virus ini. Salah satunya adalah peran ahli kimia yang berusaha menemukan obat dan vaksin untuk pengobatan dan pencegahan penularan virus ini. Oke, silakan antum semuanya lihat di video yang ada di modul. Apa yang antum ketahui tentang kimia? Apakah antum mengetahui kimia itu hanya sebatas bahan-bahan yang berbahaya, beracun? Ya, sebenarnya seluruh yang ada di sekitar kita ini merupakan materi kimia. Coba perhatikan makanan yang kita makan, komposisinya apa saja? Ya, tidak hanya makanan yang kita makan, udara yang kemudian ada di sekitar kita. Ya, ternyata semuanya berkaitan dengan bahan kimia. Jadi mengapa kimia itu dianggap berbahaya? Ternyata kimia itu berbahaya dikarenakan dengan perbuatan kita karena kurangnya pemahaman ilmu kimia. Contohnya apa? Antum semuanya sering buang sampah plastik di mana? Apakah sudah tepat di tong sampah atau kemudian antum buang di merata-merata kemudian menimbulkan bertumpuknya sampah-sampah plastik tersebut? Ya, itulah yang sebenarnya membuat bahan kimia itu berbahaya karena ternyata bahan kimia tersebut dapat merusak lingkungan. Jadi, ketika antum sudah mengetahui ilmu kimia, maka antum dapat lebih baik dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, kita masuk bagian pertama tentang hakikat ilmu kimia.
Jadi nama kimia itu ternyata berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan struktur, sifat, dan perubahan suatu materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Contohnya coba lihat di sini, ada kertas yang dibakar. Kertas dibakar akan menjadi abu dan disertai energi panas yang ditimbulkan. Oke, coba lihat di sini. Ya, pernah antum bakar kertas? Tentu pernah ya. Ketika antum tidak pernah membakar kertas, tentu antum pernah melihat kertas yang terbakar. Baik, kita lihat ya, sifat materi ini ada berdasarkan jumlah materi dan berdasarkan perubahan materi. Kemudian kalau berdasarkan jumlah materi ada namanya sifat intensif dan namanya sifat ekstensif. Apa itu sifat intensif? Yang tidak tergantung pada jumlah materi. Contohnya warna, tidak tergantung pada jumlahnya ya. Berapapun jumlahnya maka warnanya sama. Ketika kita melihat tanah itu ada yang warnanya coklat, ada yang warna hitam. Apakah kemudian berpengaruh pada jumlahnya tanah? Tidak. Ketika antum melihat tanah, ya berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya, maka warnanya tetap sama seperti itu. Kemudian sifat ekstensif. Sifat ekstensif itu tergantung pada jumlah materi. Contohnya massa. Ketika antum menimbang 1 kg gula, tentu berbeda dengan 2 kg gula. Baik, coba lihat. Kemudian sifat materi berdasarkan perubahan materi ada sifat fisis dan sifat kimia. Perubahan yang tidak merubah susunan kimia materi, contohnya adalah ketika es mencair. Ketika es mencair itu tidak berubah apa-apa, hanya berubah dari padat menjadi cair. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia ini adalah perubahan yang merubah susunan kimia menjadi materi lain. Jadi intinya adalah ketika sifat kimia ini adalah berubah menjadi materi lain. Baik, coba kita lihat contohnya di sini. Ada air mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Ada 3 gelas dengan ukuran yang berbeda-beda. Sifat ekstensif ini ditunjukkan volume dan massa dari ketiga air di gelas yang berbeda-beda. Karena apa tadi? Sifat ekstensif itu tergantung pada jumlah materi. Sedangkan sifat intensifnya di mana? Air yang memiliki warna dan daya hantar listrik yang sama. Warnanya sama ya. Coba kita lihat 3 gelas ini sama warnanya. Baik, apakah sudah mengerti? Ini sebagai catatan. Perubahan fisika, perubahan kimia, penggolongan campuran ini sebenarnya sudah dipelajari di level SMP. Ya, apakah semuanya masih ingat? Semoga semuanya masih ingat ya. Baik, kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu peran kimia dalam kehidupan. Jadi ternyata kimia itu sebagai central of science. Coba lihat, di dalam bidang pertanian, ini zat kimia digunakan untuk membuat pupuk tanaman. Ya, jadi kandungan pupuk tanaman itu adalah bahan kimia. Kemudian ada bidang biologi, bidang hukum. Jadi ilmu kimia untuk pemeriksaan struktur DNA sebagai bukti kriminologi. Ya, kemudian ada bidang arkeologi. Ini juga ada peran ilmu kimia di sana. Silakan untuk lebih jelasnya, silakan antum lihat video di bawah ini. Baik, Anda semuanya apakah sudah mengerti pelajaran hari ini? Silakan diulang-ulang video yang sudah ada di modul, kemudian kita akan bahas pada sesi tanya jawab setelah ini.